apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir masih merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. BPOM mencabut izin produksi obat sirup sebuah perusahaan hingga berdampak pada 200 tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara meringkus 6 orang anak buah kapal dan nakoda yang membawa pakaian bekas dan rokok ilegal dari Malaysia. Kita ke informasi pertama, banjir masih merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat, ketinggian air di daerah yang terparah mencapai hingga 1 meter lebih. Banjir yang melanda Kabupaten Langkat juga masih belum surut hingga Minggu pagi. Ketinggian air di 3 kecamatan masih mencapai sekitar 1 meter. Curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Batang Serangan disebut sebagai penyebab banjir. Meski telah disediakan posko pengungsian, namun sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka dan menjalankan aktivitas menggunakan perahu seadanya. Sebagian ada yang mengungsi, sebagian yang bertahan. Oh gitu Bang. Mana yang punya keluarga ya bisa mengungsi. Jadi banjir parah ini udah berapa? Ini seminggu ini? Seminggu ini banjir parah yang masuk ke rumah. Puncaknya. Ini akibat apa nih Bang? Air hujan, sungai meluap. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Langkat, Irwan Syahri, menyebutkan pihaknya telah menyiapkan beberapa titik pengungsian untuk korban banjir. Kondisi yang ada terkini di Kabupaten Langkat dengan tingginya curah hujan mulai tanggal 1 kemarin, ada di 3 kecamatan yang terdampak, tapi yang sedikit lebih tinggi besar itu di Besitan. Di Besitan mana berkisar 481 kakak yang terdampak, tapi hanya sebagian kecil yang kita siapkan tempat pengungsian. Warga berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi terjadinya banjir jika aliran sungai meluap karena tingginya curah hujan yang terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir, sedikitnya 1.000 rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat masih terendam banjir. Sebagian warga berupaya mengungsi ke tempat aman dari banjir dengan perahu kayu dan batang pisang. Sambil memboyong anggota keluarga dan barang-barang, sejumlah warga menaiki perahu agar bisa sampai ke tempat yang lebih aman dari banjir. Seperti warga di kawasan Cempa, Kecamatan Hinai ini, mereka berupaya ke tempat saudaranya karena rumahnya masih tergenang air. Ketinggian air sekitar 1 meter masih merendam sedikitnya 1000-an rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Langkat. Sebab tingginya curah hujan dan meluapnya aliran Sungai Batang Serangan masih melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Makin naik ada. Jadi aktivitas selain keluarga kayak gini lah, pakai perahu atau begitu? Iya. Jadi bantuan udah ada, Kak? Macamnya udah mulai datang itu bantuannya. Datang. Rumah kakak sendiri berapa meter? Pokoknya di depan rumah segini. Sepinggang. Kami mandang. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat sigap mengantisipasi bencana banjir yang kerap terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Masih tingginya debit air yang merendam ribuan rumah di 3 kecamatan Kabupaten Langkat. BPBD Kabupaten Langkat memusatkan lokasi posko pengungsian di 3 tempat dari masing-masing kecamatan. Sementara untuk dapur umum juga telah didirikan untuk menyuplai makanan dan minuman bagi pengungsi. Meski mayoritas korban banjir lebih memilih bertahan di dalam rumah daripada berada di posko pengungsian, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat telah memusatkan posko pengungsian di 3 lokasi dari 3 kecamatan yang terdampak banjir. Seperti korban banjir yang ada di Desa Cempah, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, BPBD Kabupaten Langkat menjadikan Musola Dusun 1 sebagai lokasi pengungsian korban banjir, khususnya bagi warga Kecamatan Hinai.
Di tempat ini diisi 24 kepala keluarga atau 89 jiwa yang mengungsi dari total keseluruhan korban di Kecamatan Hine sebanyak 429 kepala keluarga. Untuk sementara air tadi kami cek pagi itu naik 10 cm. Jadi di daerah Cempa ini antara 40 sampai 100 cm ketinggian air. Ya. Jadi kalau fasilitas dari BPBD apa aja yang ada di sini nggak boleh buat? Fasilitas kita yaitu adanya posko siaga dari BPBD Langkat, kemudian perahu kita sudah kita tempatkan di tempat lokasi yang dalam, dan kemudian juga ada sarana air bersih untuk pengungsi, dan kemudian juga tadi kami ada sedikit memberi sembako untuk kebutuhan pengungsi sementara. Terkait bantuan makanan berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya, sejauh ini sudah disalurkan dari pemerintah kabupaten dan Polres Langkat. Kami juga memberikan bantuan sembako serta membantu putra-putri ini untuk bisa sekolah, dan di sebelah kami siapkan untuk kesehatan, untuk mengecek masyarakat apabila ada penyakit dari terdampak banjir ini. Diimbau kepada warga untuk lebih memilih berada di lokasi pengungsian untuk mengantisipasi banjir susulan. Hingga kini total keseluruhan korban banjir di 3 kecamatan Kabupaten Langkat sebanyak 1.749 kepala keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ratusan rumah warga di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir. Tingginya curah hujan mengakibatkan sungai meluap, diperparah dengan jebolnya tanggul Sungai Rebonding. Banjir terparah terjadi di permukiman warga Komplek Flamboyan Lingkungan 3 Aek Kanopan, Kuala Hulu. Air mulai masuk permukiman warga mulai Kamis pagi. Selain merendam rumah, sejumlah fasilitas umum, jalan, tempat ibadah, dan sekolah juga terdampak. Ketinggian air bervariasi mulai 80 cm hingga 1 meter. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mencegah terjadinya tindakan kriminal selama banjir, sejumlah personil TNI Polri melakukan patroli di perumahan dan permukiman terdampak lainnya. Pemerintah setempat telah mendirikan 2 posko pengungsian untuk menampung warga. Adalah pagar kita lah makanya meninggi air ini. Kita selama ini kan kita pagar keliling ini pula kan, jadi kena jebolnya di bagian belakang sana, makanya harus yang dari tiba-tiba sana langsung semua. Banjir di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terjadi sejak Kamis pekan lalu merendam ribuan rumah warga di 2 kecamatan Kuala Hulu dan Aek Kanopan. Meski pada akhir pekan kemarin banjir mulai surut, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara imbau warga untuk tetap waspada. Hujan deras sepanjang hari sejak Rabu pekan lalu menyebabkan banjir yang merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dalam 7 tahun terakhir. Nggak pernah begini situasi Labura ini. Baru tahun inilah. Separah ini ya? Separah ini. Jadi informasinya bahasa ini tadi sempat 1 jam tiba-tiba air naik sampai-sampai. Iya, seperti air bah datangnya. Sejumlah warga di Kecamatan Kuala Hulu memilih untuk mengungsi atau sementara waktu tinggal di rumah kerabat yang lebih aman. Kondisi rumahnya hancur, barang-barangnya hancur, kendaraannya terendam, tak tersisa. Nggak bisa Pak, udah 1 leher di dalam rumah. Rata, di halaman datang dengan kita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu Utara mencatat lebih dari 1.600 warga mengungsi akibat banjir yang merendam Kecamatan Aek Kanopan dan Kuala Hulu tersebut. BPBD Labuhan Batu Utara mendirikan 2 tenda posko utama bagi penanganan korban banjir Labuhan Batu Utara yang dipusatkan di sekitar SPBU Jalan Lintas Sumatera Utara, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain mendirikan tenda, pemerintah setempat juga mendirikan dapur umum untuk kebutuhan logistik pengungsi, termasuk obat-obatan, mengantisipasi maraknya serangan diare, demam, dan alergi selama banjir. Sementara sebagian warga lainnya juga mendirikan tenda darurat hasil swadaya bersama untuk menampung para lansia dan anak-anak korban banjir yang tidak dapat tertampung di 2 tenda BPBD setempat karena over kapasitas. Untuk alokasi pengungsian kita sudah memasang tenda dan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Itu ada 2 tenda yang kita pasang untuk pengungsian untuk mengamankan para pengungsi yang terdampak banjir.
Di posko kesehatan Desa Aik Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, warga korban banjir mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Petugas posko kesehatan pengungsian banjir menyatakan keluhan warga yang datang untuk pengobatan didominasi menderita diare, gatal, dan pusing. Untuk yang berobat catatan kami ada 29. Dan untuk obat-obatannya kami disediakan untuk gatal-gatal, pusing, masuk angin, ada diare juga. Sabtu lalu, Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara menetapkan status keadaan darurat pasca banjir yang melanda wilayahnya sejak Kamis pekan lalu. Meski banjir telah berangsur surut dan sejumlah warga telah kembali ke rumah masing-masing, namun BPBD Labuan Batu Utara meminta warga tetap waspada akan cuaca ekstrim. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Banjir yang merendam 60-an rumah di Desa Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, mengakibatkan korban banjir mulai mengalami berbagai penyakit dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Penyakit yang mulai menyerang korban banjir adalah diare, demam, batuk, dan gatal-gatal. Banjir yang merendam permukiman di Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai memaksa warga bertahan di pengungsian. Meski ketinggian air 30 cm hingga kini banjir masih mengenang 60 rumah warga di Desa Serampah dan 200 kepala keluarga terpaksa bertahan di pengungsian. Korban banjir yang bertahan di pengungsian mulai menderita berbagai penyakit terutama anak-anak. Diare, demam, batuk, dan gatal-gatal menyerang korban banjir hingga tim medis berjibaku menggelar pengobatan kepada mereka. Oh banyak Pak, banyak. Gatal-gatal banyak Pak. Bahkan anak-anak kecil batuk, demam pun udah mulai. Iya. Udah ada berobat Bu? Setiap hari ada di posko ini dari orang puskesmas. Oh, puskesmas sudah datang ya? Iya. Saat ini hanya mengalami gatal-gatal biasa karena banjir kita sudah 4 hari. Sediakan apa aja Bang? Dari tim medis atau apa yang kita sediakan? Ya, kita selalu siap dengan tim medis kita yang mengontrol 24 jam. Meski telah didirikan posko pengungsian, hingga kini banyak warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka dengan alasan banjir yang merendam masih rendah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.